Nomor 1, jelaskan seluruh hal yang Anda ketahui mengenai struktur pengendalian internal Joseph Framework yang seharusnya ada pada entitas tersebut. Jawabannya, pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan-tujuan perusahaan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan, semakin penting pula arti pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Dan perusahaan umumnya menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO, the Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission. Nomor 2, jelaskan secara detail tahapan audit sejak penilaian risiko, respon atas risiko, sampai dengan tahap pelaporan. Jawabannya, 3 langkah audit berbasis risiko. Yang pertama, risk assessment atau menilai risiko. Melaksanakan prosedur penelitian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Kedua, menanggapi risiko atau risk response. Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko salah saji material yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan dan yang tepat terhadap risiko tersebut. Ketiga, pelaporan atau reporting. Tujuan auditor adalah merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi dan kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan memberikan opini yang dengan jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar pendapat tersebut. Nomor 14, jelaskan yang Anda ketahui mengenai opini audit. Menurut kamus istilah akuntansi, opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Nomor 13, jelaskan yang Anda ketahui mengenai kertas kerja audit dan berikan contoh kertas kerja audit untuk salah satu prosedur pengujian di atas. Kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat oleh auditor, pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien yaitu yang pertama neraca saldo, 2 rekonsiliasi bank, 3 analisa umur piutang, keempat rincian persediaan, kelima rincian utang, keenam rincian beban umum dan administrasi, ketujuh rincian beban penjualan, kedelapan surat pernyataan pelanggaran. Nomor 11, jelaskan mengenai isu kelangsungan usaha dan bagaimana cara Anda menguji kelangsungan usaha.
Jawabannya, masalah internal seperti pemogokan kerja, hilangnya personil kunci, fasilitas dan produk yang sudah ketinggalan zaman, dan ketergantungan besar atas suksesnya suatu proyek. Masalah eksternal seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, litigasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, kehilangan pelanggan dan pemasok utama, serta kerugian yang tidak diasuransikan. Caranya, melakukan diskusi penilaian dengan pihak manajemen yang menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Kedua, meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nomor 5. Bagaimana cara Anda melakukan pengujian pengendalian atas akun penjualan? Gunakan angka laporan keuangan entitas. Dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Dalam pelaksanaan standar tersebut, auditor melaksanakan prosedur pemahaman pengendalian intern dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain pengendalian intern dan informasi apakah desain tersebut dilaksanakan melalui test of control siklus penjualan, maka akan diketahui dan ditemukan kesalahan material dan kecurangan dalam laporan keuangan, khususnya dalam siklus penjualan itu sendiri. Nomor 6. Bagaimana cara Anda melakukan prosedur analisis? Gunakan angka laporan keuangan entitas. Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Kedua, memahami kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Ketiga, mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh. Keempat, menganalisis laporan keuangan. Nomor 4, bagaimana Anda melakukan penilaian risiko? Apa saja yang Anda lakukan? Yang pertama, permintaan keterangan dari pihak manajemen dan bagian-bagian lain dalam entitas yang dalam pertimbangan auditor. Yang dari keterangan bagian tersebut, auditor dapat memperoleh informasi yang dapat membantu dan dalam penilaian risiko kesalahan, penyajian material karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, prosedur analitis. Dan yang ketiga, observasi dan inspeksi. Nomor 8, bagaimana cara Anda mengaudit asersi keberadaan atas akun piutang? Jawabannya, memeriksa kwitansi. Kedua, faktur pembelian dan penjualan, nota debit, nota kredit, nota kontan. Nomor 7, bagaimana cara Anda mengaudit asersi kelengkapan atas akun aset tetap? Jawabannya, pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Kedua, meminta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Ketiga, pemeriksaan voting dan cross votingnya
dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau subledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Keempat, vote penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Nomor 12. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai estimasi akuntansi dan bagaimana cara Anda menguji estimasi akuntansi tersebut. Estimasi akuntansi adalah sebuah perkiraan yang dilakukan untuk menentukan akibat dari ketidakpastian laporan keuangan atau melakukan tindakan pembuktian terhadap kesalahan yang diduga dalam pengakuan, pengukuran, pengajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan entah karena kesalahpahaman kebijakan itu atau pembuatan laporan keuangan yang bisa terjadi karena penggantian pembuatan LK, ketidakpahaman pembuatan laporan, ataupun faktor kesengajaan. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban pendapatan dan biaya sudah tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklarifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Nomor 9. Bagaimana cara Anda mengaudit asersi penilaian dan ketetapan untuk akun utang pajak? Yang pertama, melakukan evaluasi khususnya terhadap kebenaran formal SPT. Yang kedua, analisis angka. Ketiga, melacak dan memeriksa dokumen. Keempat, pengujian kaitan contohnya faktur pajak. Kelima, pemeriksaan wajib pajak.